Halo teman-teman sekalian, berjumpa kembali di dalam keperawatan kesehatan jiwa 2. Hari ini kita akan membahas tentang asuhan keperawatan gangguan jiwa pada anak dan remaja. Kita meneruskan kepada pertemuan selanjutnya tentang konsep gangguan jiwa pada anak. Hari ini kita akan membahas kajian dari berbagai kasus yang telah kita sebutkan sebelumnya. Teman-teman sekalian, gitu ya. Setelah mengikuti perkuliahan ini, nanti diharapkan mahasiswa adalah bisa untuk melakukan asuhan keperawatan pada gangguan jiwa pada anak yang remaja, khususnya pada masalah autisme, ADHD, retardasi mental, gangguan berbahasa, problem akademik, gangguan tingkah laku, kecemasan, dan mutisme. Harapannya teman-teman semua nanti akan bisa untuk melihat gitu ya permasalahan-permasalahan itu di lapangan dan teman-teman adalah bisa untuk melakukan asuhan keperawatannya. Baik, kita mulai. Gangguan jiwa pada anak dan remaja yang akan kita bahas pada hari ini itu adalah tentang autisme, ADHD, retardasi mental, gangguan berbahasa, problem akademik, gangguan tingkah laku, kecemasan, dan mutisme elektif. Mari kita bahas satu persatu. Teman-teman sekalian, autisme merupakan gangguan perkembangan yang umumnya menimpa anak-anak. Gangguan ini membuat anak tidak mampu berinteraksi secara sosial dan seolah-olah hidup di dalam dunianya sendiri. Klasifikasinya bisa klasik autism atau autistic syndrome gitu ya. Etiologinya bisa pada faktor genetik, adanya kelainan kromosom, faktor cacat, kelainan pada bayi. Penyebab autis dapat dikarenakan karena ada kelainan pada otak anak, faktor kelahiran dan persalinan serta faktor dari lingkungan yaitu kontaminasi bahan kimia yang beracun. Adapun gejala-gejala autis adalah gejala memang tidak tampak jelas setelah anak itu mencapai usia 3 tahun baru terlihat gitu ya, yaitu meliputi hal sebagai berikut. 1. Gangguan dalam bidang komunikasi verbal dan nonverbal, biasanya terlambat bicara, meracau dengan bahasa-bahasa yang sulit untuk dimengerti oleh orang lain. Bila kata-kata mulai diucapkan, ia tidak mengerti artinya. Bila bicaranya tidak dipakai untuk komunikasi, jadi berbicara dengan dunianya sendiri. Yang kedua adalah gangguan dalam bidang interaksi, menolak atau menghindar untuk bertatap mata, tidak mau menengok bila dipanggil, seringkali menolak untuk didekati atau dipeluk gitu ya. Yang ketiga adalah gangguan dalam bidang perilaku gitu ya. Perilaku yang berlebihan, ekses, yang kekurangan atau defisit di sini kadang-kadang ada kelekatan pada benda tertentu seperti kartu, kertas, gambar, dia gelang karet, mereka suka memainkan sendiri. Apa penata laksanaan? Ini adalah prinsip di dalam asuhan keperawatan teman-teman nanti. Pertama adalah mengurangi kepekaan gitu ya terhadap bunyi, rasa perabaan kulit, rasa makan dan lain-lain. Bila kebiasaan perilaku dan tutur bahasanya yang kacau bertambah buruk, saatnya memerlukan bimbingan khusus. Yang berikutnya, latihan bicara berbahasa dan bahasa isyarat diperlukan untuk memberikan pelatihan dan bimbingan bagi anak yang mengalami gangguan berbahasa berat. Selanjutnya, psikoterapi lebih diperlukan pada anak autisme, anak yang lebih besar daripada untuk anak autisme yang masih balita. Selanjutnya, latihan kejar beberapa program persiapan bergaul untuk bekerja di masyarakat bagi anak autisme yang sudah besar atau remaja, fasilitas perawatan gigi tentunya, dan persiapan fasilitas lain di dalam anggota masyarakat sehingga penderita autisme ini tidak terlalu tergantung pada orang di sekitarnya. Nah, sekarang kita menuju kepada kasus yang selanjutnya, yaitu ADHD. ADHD merupakan gangguan hiperkinetik, adalah gangguan pada anak yang timbul pada masa perkembangan dini sebelum usia 7 tahun. Dengan ciri utama tidak mampu memusatkan perhatian, hiperaktif, dan impulsif. Klasifikasinya, tipe anak yang tidak bisa memusatkan perhatian atau inatensi. Yang kedua, tipe anak yang hiperaktif atau impulsif. Dan yang ketiga adalah
tipe gabungan kombinasi antara inatensi serta hiperaktif dan impulsif. Etiologinya bisa faktor neurogenik, faktor toksik, faktor genetik, dan faktor psikososial dan lingkungan. Gejalanya apa? Gejalanya adalah pertama adalah perubahan emosional. Yang kedua, aktif fisik yang lebih banyak jika dibandingkan dengan anak-anak, gitu ya. Kemudian mempunyai toleransi yang rendah terhadap perasaan, gitu ya. Serta secara kronik mereka mengalami kegagalan di dalam tugas-tugas akademiknya. Penata laksanaannya apa? Penata laksanaannya adalah, gitu ya. Yang pertama adalah pengobatan serta perawatan yang harus dilaksanakan pada anak yang mengalami gangguan hiperaktivitas ditujukan kepada keadaan sosial dan lingkungan. Yang kedua, anak tersebut hendaklah mempunyai aturan yang berjalan secara teratur. Yang ketiga, perangsangan yang berlebihan serta keletihan. Yang keempat, periode sebelum pergi tidur haruslah merupakan masa tenang. Dan kemudian adalah lingkungan di sekitar tempat tidur sebaiknya diatur sedemikian rupa, barang-barang yang membahayakan dan mudah pecah dihindarkan, serta teknik-teknik perbaikan aktif yang lebih formal akan dapat membantu dengan memberikan hadiah kepada anak tersebut berupa bintang atau tanda sehingga mereka dapat mencapai kemajuan dalam tingkah laku mereka. Berikutnya adalah retardasi mental, di mana merupakan suatu kondisi yang ditandai oleh intelijensi yang rendah, yang menyebabkan ketidakmampuan individu untuk belajar beradaptasi terhadap tuntutan masyarakat atas kemampuan yang dianggap normal. Klasifikasinya bisa tipe klinik dan tipe budaya. Selanjutnya teman-teman, etiologinya apa? Bisa infeksi, bisa ruda paksa sebelum lahir, bisa gangguan metabolisme, bisa penyakit otak yang nyata, kelainan kromosom maupun prematuritas. Sedangkan gejalanya biasanya fungsi intelektualnya umum di bawah normal, terdapat kendala dalam perilaku yang adaptif, gejala timbul dalam masa perkembangan, yaitu di bawah usia 18 tahun, kelainan pada mata, kejang, kelainan kulit, perawakannya pendek, dan distonia. Untuk penata laksanaan pada retardasi mental yang perlu kita ingat adalah tentunya adalah obat-obatan psikofarmaka, psikostimulan untuk remaja yang menunjukkan tanda-tanda gangguan konsentrasi atau gangguan hiperaktif, antidepresan, terus kemudian juga karbamazepin dan propanolol, gitu ya, meningkatkan perkembangan otak yang sehat dan menyediakan pengasuhan lingkungan yang merangsang pertumbuhan, harus memfokuskan pada kesehatan biologis, gitu ya, dan pengalaman hidup, gitu ya, awal anak-anak hidup dalam kemiskinan, gitu ya. Dalam hal ini adalah perawatan prenatal, pengawasan kesehatan reguler, dan pelayanan dukungan keluarga. Gangguan berbahasa teman-teman, gitu ya. Ini bisa reseptif dan ekspresif, di mana kalau reseptif gangguan perkembangan khas di mana pengertian anak-anak dalam bahasa di bawah kemampuan rata-rata, gejalanya bisa terjadi sebelum usia 4 tahun, gangguan bermakna dan pemahaman berbahasa, gangguan ekspresi bahasa, sulit memahami bahasa isyarat dan sulit meniru suara orang lain. Ekspresif, gitu ya, gangguan perkembangan khas di mana kemampuan anak mengekspresikan bicara kurang jelas, etiologinya, gitu ya, kerusakan cerebral, faktor-faktor genetik. Gejalanya, gitu ya, itu biasanya perkembangan kosakatanya terbatas, kesulitan memilih dan menggunakan kata dengan tepat, dan memendekkan ucapan yang panjang, gitu ya. Gangguan tingkah laku sekarang, gitu ya, di mana gangguan tingkah laku ini merupakan gangguan yang terjadi pada masa anak dan remaja yang bersifat lebih menetap, mendalam, dan lebih sukar diatasi dibandingkan dengan gangguan situasional sementara. Jenisnya tidak berkelompok, agresif maupun non-agresif. Perilakunya bisa perkelahian, kekejaman, perusahaan, membakar, pencurian, perilaku provokatif, lari, atau kabur dari rumah. Sehingga anak-anak yang demikian itu justru jangan dijauhi, tetapi harus ditata laksanain dengan tepat. Bisa juga dengan pendekatan psikosomatik,
Psikologis terutama adalah konseling, sosial yaitu perbaikan pendidikan, perbaikan peraturan-peraturan. Artinya mereka ini harus dirangkul gitu ya. Mereka harus kita berikan tempat gitu ya. Kenapa mereka melakukan hal-hal terkait dengan gitu ya gangguan pada tingkah laku yang mereka alami begitu ya. Dan berikutnya adalah kecemasan ya. Ini di dalam kecemasan ini gitu ya, respon emosional terhadap penilaian tersebut gitu ya. Kapasitas untuk menjadi cemas diperlukan untuk bertahan hidup. Tetapi tingkat ansietas yang parah tidak sejalan dengan kehidupannya. Ansietas ini teman-teman bisa ada ansietas ringan, ansietas sedang, dan kemudian adalah ansietas berat. Di mana kalau ringan ini hubungannya dengan ketegangan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau itu sedang memungkinkan untuk memusatkan pada hal yang penting dan mengesampingkan yang lain gitu ya. Atau berat gitu ya. Ini kalau berat ini seseorang itu sudah sulit untuk berpikir gitu ya, sehingga sangat mengurangi lahan persepsi seseorang. Dia hampir tidak bisa untuk berpikir begitu ya. Berikutnya adalah gejalanya adalah gitu ya, persepsi terhadap peristiwa yang membangkitkan kecemasan. Perasaan anak pada saat cemas, mereka apa yang dialami pada saat cemas itu gitu ya. Dorongan yang timbul pada saat anak cemas. Penangannya sebenarnya adalah bagaimana gitu ya, kita melatih gitu ya, menghadapi kecemasan sesuai dengan perkembangan usia anak. Kalau itu pada usia toddler berarti kita akan menstimulasi sesuai pada tahap perkembangan toddler. Bagaimana kalau dia usia preschool juga seperti itu, termasuk juga kalau itu sekolah ataupun remaja juga seperti itu. Teman-teman sekalian gitu ya. Kemudian adalah mutisme elektif ya. Jadi kalau mutisme elektif itu adalah kondisi di mana seorang anak sebenarnya dia dapat berbicara dengan bebas pada situasi tertentu. Etiologinya apa? Biasanya trauma gitu ya, faktor pencetusnya perpisahan anak dengan ibunya. Anak dengan ibu itu adalah sebuah komunikasi awal yang itu sebenarnya adalah menjadi penentu. Jenisnya bisa learned digunakan untuk mencari perhatian atau verdasing mechanism untuk mengurangi ketakutan. Terapinya bisa mengacu pada 3 masalah dasar, kecemasan yang berat pada anak-anak, pada situasi sosial, keterbatasan anak-anak bicara dengan orang lain, frekuensi yang tinggi dalam komunikasi nonverbal, terapi medis, terapi perilaku, terapi keluarga, tentunya juga ada psikodinamis gitu ya. Askepnya gitu ya, ini ya kita harus kita lihat, kita lakukan pengkajian dulu, pastikan semua identitas, kemudian alasannya masuk apa ini menjadi penting karena pengkajian yang gitu ya akurat itu sebenarnya akan memberikan kita kemudahan untuk menentukan diagnosanya. Kemudian faktor predisposisinya apa? Tentunya tidak lupa kita lakukan pemeriksaan fisik, psikososial, juga status sosialnya. Masalah keperawatannya bisa gangguan komunikasi verbal berhubungan dengan stimulasi sensori, gangguan persepsi sensori, gangguan proses pikir, defisit perawatan diri. Demikian teman-teman terkait dengan semua asuhan keperawatan pada gangguan jiwa pada anak. Tugasnya adalah silakan dipelajari kembali dan kemudian gitu ya, silakan teman-teman mencoba untuk membuat sebuah askep gitu ya yang terkait dengan masalah-masalah gangguan jiwa pada anak yang sudah kita sebutkan tadi. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Satria Elangga hebat luar biasa. Salam jiwa sehat jiwa. Sehat jiwa luar biasa.